Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, mentari pagi bersinar cerah, semoga berkah di setiap langkah. Kepemimpinan bertumbuh, hari ini dialog bersama seorang mahasiswa yang berprestasi, IPK-nya 3,98 dan selesai tepat waktu, bahkan sebelum 4 tahun, 3, sekian bulan sudah selesai dan akan diwisuda. Selain itu juga ada beberapa prestasi yang membanggakan selain akademik juga non akademik. Saya perkenalkan ya Mbak Susmi ya. Ya, Mbak Susmi bisa memperkenalkan sendiri kepada para pemirsa ya. Mungkin ini mahasiswa di seluruh Indonesia ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Susmi Lianingsih. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Saya lulus dari Universitas Negeri Semarang dalam kurun waktu 3,9 bulan dan insya Allah akan melaksanakan wisuda pada tanggal 1 September nanti. Jadi mahasiswa itu tidak harus lulus 4 tahun atau bahkan lebih dari 4 tahun ya, tidak usah terlalu lama. Dan Mbak Susmi mampu untuk bisa menyelesaikan studi 3,9 bulan ya. Tinggi, Pak. 3 tahun 9 bulan. Dan IPK-nya ini di dalam catatan Sikadu UNES 3,98. Wah, kumlot kurang sedikit 4 ya. Tapi ini luar biasa kumlot. Selain kuliah juga berwirausaha ya, betul ya? Betul. Wirausaha apa saja yang digeluti? Ada 2 bidang usaha, Pak. Yang pertama, saya membuat produksi body lotion yang bahan dasarnya dari ekstrak ubi jalar. Kemudian untuk bidang usaha yang kedua itu bidang jasa. Saya memiliki komunitas bimbingan belajar bersama teman-teman yang saya kembangkan di area Semarang. Jadi ada 2 wirausaha dan Anda lulus cepat ya dan IPK tinggi gitu. Membagi waktunya bagaimana antara kegiatan akademik, wirausaha, kemudian bimbingan ya? Iya. Ya, bagaimana Mbak Susmi ini biar berbagi dengan mahasiswa lain? Jadi selama di kampus ada beberapa aktivitas yang saya lakukan selain aktivitas kuliah, yaitu aktivitas organisasi dan juga aktivitas berwirausaha, Pak. Kemudian untuk menyeimbangkan ketiganya memang bukan sesuatu yang mudah karena dalam kuliah pun kadang kita sudah banyak tugas, kemudian banyak tanggung jawab lain seperti mempertahankan IPK. Apalagi notabene saya adalah penerima bidik misi, jadi memiliki kewajiban untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan IP setiap semester untuk mencapai IPK yang tinggi. Gitu. Kemudian untuk kegiatan organisasi itu juga saya mengikuti beberapa organisasi, tapi di semester 3 sampai dengan semester 5 saya menggeluti satu organisasi keilmiahan di fakultas. Apa itu? Komunitas Ilmiah Mahasiswa Ekonomi, Pak. Ya, ya. Dari situ, organisasi itu yang membuat saya bisa menorehkan beberapa prestasi. Karena di situ saya belajar tentang kepenulisan, dan termasuk juga kegiatan wirausaha itu, karena awalnya itu dari program kreativitas mahasiswa, Pak. Jadi awal ide itu karena ada himbauan untuk menulis PKM. Mungkin kalau mahasiswa sudah tidak asing ya Pak dengan PKM tersebut. Jadi pada waktu itu saya terlintas untuk membuat PKM kewirausahaan karena saya memang memiliki keinginan juga untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian dari situ saya mengembangkan produk body lotion itu sampai dengan uji dan sampai bisa dengan pemasarannya. Untuk masalah pembagian waktu, jadi memang kadang pada suatu hari ketika semuanya itu bertabrakan, memang harus salah satu harus ada yang ditinggalkan dulu, Pak. Karena kita khususnya saya harus menyusun skala prioritas kira-kira mana dulu yang harus saya kerjakan dari aktivitas kuliah, organisasi, dan berwirausaha itu. Ya, jadi cara membagi waktunya dengan membuat skala prioritas ya. Prioritas yang utama apa dalam pembagian waktu itu? Kalau prioritas utama, kalau saya kuliah, Pak. Ya, tetap prioritas utama kuliah, kemudian kewirausahaan itu mendukung kompetensi ya yang Anda dapatkan. Dan juga ada pengalaman akademik tadi ya, ikut PKM, Ya. ikut PIMNAS. Prestasinya apa di dalam prestasi akademik tadi di PKM dan juga
PIMNAS ya, Pekan Ilmiah Mahasiswa. Apa yang pernah didapatkan? Kalau untuk PKM itu saya mendapatkan pendanaan 2 kali Pak. Di tahun 2018 itu untuk program PKM kewirausahaan, kemudian di 2019 itu untuk program PKM penelitian sosial humaniora. Kebetulan yang sampai ke PIMNAS itu yang sosial humaniora. Ya. Jadi awalnya saya mengembangkan produk body lotion itu karena termotivasi oleh Mas Novi. Di 2019-nya Jadi saya inspirasi melakukan untuk wirausaha itu dari Mas Novi. Siapa itu Mas Novi? Mas Novi itu Pacar owner ya? dari Oh, owner ya. Kampung Marketer Pak di Oh Purbalingga. iya. Oh, itu Iya. bisa menginspirasi bagaimana? Anda mengikuti kegiatannya dia atau apa? Komunikasi yang Anda lakukan bagaimana? Kalau Mas Novi itu pertama kali dikenal oleh publik itu sejak ada di salah satu stasiun televisi Pak. Kemudian dari situ ada beberapa webinar yang kebetulan speakernya adalah Mas Novi. Dari situ saya belajar bahwa berwirausaha itu memberikan dampak bagi halayak, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga memberdayakan orang-orang yang ada di sekitar kita, Pak. Anda pernah ketemu langsung dengan Mas Pernah. Novi? Oh, bagaimana ketika ketemu? Apa yang Anda tanyakan kepada dia? Kebetulan pada waktu itu saya ketemu Mas Novi itu karena saya melakukan penelitian sosial humaniora Pak di PKM yang 2019. Terus Jadi dia sebagai narasumber? sebagai narasumber dan saya juga meneliti bidang usaha yang Mas Novi geluti. Oh ya, jadi itu salah satu narasumber dalam penelitian kewirausahaan Anda ya. Terus menginspirasi Anda untuk berwirausaha ya. Anda ikuti webinar, Anda terinspirasi, kemudian Anda menjalankan. Luar biasa. Bincang-bincang tentang ini, inspirasi tadi. Selain dari inspirasi seorang pengusaha muda ya, Anda punya inspirasi dalam akademik, Anda bagus nih, luar biasa ya. Apa ada dosen yang menginspirasi atau ada siapa yang menginspirasi selain dalam bidang wirausaha? Untuk dosen, ada salah satu dosen yang menjadi inspirasi buat saya Pak, yaitu Miss Raini. Oh, Miss Raini ya, Miss Iya. Raini ya. Miss Raini itu Anda bangga ya. Anda telah menginspirasi mahasiswa FE yang sekarang IPK-nya bahkan nih di atas Mbak Raini ya. Dulu Raini itu 3,96 saya ingat ya. S1, kemudian S2 di luar negeri dan S3 di luar negeri juga. Dan menginspirasi adik kelasnya ini, Mbak Susmi ya. Iya Pak. Nah, Anda juga ikut program magang ya. Bagaimana menurut Anda itu konsep merdeka belajar ya? Ada yang beranggapan bahwa merdeka belajar merdeka banget begitu, berarti merdeka untuk tidak belajar. Tapi Anda merdeka belajar dan banyak melakukan magang. Menurut Anda bagaimana, Mbak Susmi? Kalau menurut saya program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Menteri Pendidikan yang sekarang ya Pak Nadiem itu benar-benar memberikan peluang besar bagi kita para mahasiswa untuk tidak hanya belajar di kampus. Jadi program ini memberikan istilahnya peluang bagi kita untuk bisa mencoba memulai pengalaman di dunia kerja. Jadi Kampus Merdeka ini bukan berarti tadi ya Pak merdeka yang benar-benar sama sekali tidak belajar, tapi di sini justru kita harus belajar menyeimbangkan antara pengalaman di dunia akademik dan di dunia pekerjaan. Jadi ketika kita sudah menjadi SDM yang lulus dari UNES, membawa nama UNES, kita menjadi SDM unggul yang bisa diberdayakan oleh perusahaan baik di sektor pemerintah maupun swasta. Ya, bangga juga nih rektor ya, karena mahasiswanya mengapresiasi programnya Pak Nadiem yang menginspirasi mahasiswa untuk terus belajar, mengakses dari berbagai sumber, bukan hanya di kampus tapi di luar kampus, dan juga melaksanakan magang, serta juga membangun pengalaman seluas-luasnya ya. Betul. Ya, ini bagus sekali. Saya juga bangga ya kalau mahasiswa UNES seperti ini ya, seperti Anda Mbak Susmi. Nah, tampaknya juga Anda ini punya karakter yang bagus sekali ya. Selain tadi mampu memanage waktu, juga Anda punya ketegasan ya di dalam menentukan prioritas. Selain itu juga Anda punya jiwa kewirausahaan ya sebagai bagian dari karakter mandiri begitu. Bagaimana Anda membangun karakter ini begitu? Yang Anda lakukan apa untuk menjaganya begitu, tetap bertumbuh?
Kalau untuk di bidang kewirausahaan sebenarnya banyak aspek yang harus kita punya ya Pak sebagai seorang wirausaha. Dari mulai nilai kejujuran yang paling utama, karakter kejujuran itu, kemudian kemandirian dan kerja keras. Jadi untuk bisa memanage sebuah bidang usaha, kita di situ tidak hanya bekerja sendiri, jadi kita harus mampu mengorganisasikan orang lain. Kita juga harus terus bertumbuh seperti dari konsep kepemimpinan Pak Rektor, bahwa kepemimpinan itu harus selalu bertumbuh untuk bisa mempertahankan dan mencapai target yang lebih dari target sebelumnya. Jadi Mbak Susmi ini terinspirasi juga dari konsep kepemimpinan bertumbuh. Betul. Ya. Ya, sebagai benih pemimpin masa depan, Mbak Susmi telah membangun karakter jujur, kemudian mandiri, dan satu lagi apa tadi? Kerja keras, Pak. Kerja keras ya. Ini luar biasa, menjadi benih kepemimpinan yang insya Allah nanti akan menjadi pemimpin masa depan ya untuk Indonesia. Saya bangga dan kita bangga pula ya bahwa inspirasi kemana bertumbuh ternyata sudah menjadi inspirasi yang membangun pemimpin-pemimpin muda dari Universitas Semarang yang akan memberikan peran kepada Indonesia. Saya akan mengajak ya Mbak Susmi ya untuk semangat kemana bertumbuh. Saya pemimpin, saya bertumbuh. Ya, mari. Kemana bertumbuh? Saya pemimpin, saya bertumbuh ya. Terima kasih semua besar. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi Anda. Anda terus bertumbuh menjadi mahasiswa yang tangguh untuk memberikan peran bagi Indonesia.